Sehingga urusan keuangan yang seharusnya tidak boleh dikerjakan oleh satu orang. Saya mau transparan sekarang. Kita ini dimulai dari saldo yang mana, Pak? LB, saya minta bantuan jenengan untuk bikin program ini, Bu. By my side, then I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong. And termasuk dengan kejadian Bapak Ruben BM mengundurkan diri, lalu akhirnya kami sebagai penghuni, pemilik, warga bertanya-tanya. Jadi menurut saya pertemuan ini justru penting. Dan terima kasih bahwa ketika kami untuk kesekian kalinya minta untuk ada rapat, baru kali ini dipenuhi. Jadi rapat ini menurut saya penting. Iya, Bu. Dan saya ingin pengurus memberikan sikap yang fair, mengakui bahwa memang telah terjadi pembiaran dan tanda petik ya Pak, sehingga urusan keuangan yang seharusnya tidak boleh dikerjakan oleh satu orang. Sementara pengawas kami tidak tahu bagaimana para beliau menjalankan perannya. Jadi dalam hari ini kami ingin dalam pertemuan terbuka ini, baik onsite maupun online, kami bisa mendengar secara terbuka apa yang memang merupakan dalam tanda petik kelalaian pengurus dalam hal ini, di samping segala kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, kelalaian-kelalaian inilah yang kami dengar malam ini, supaya kami sebagai warga bisa memberikan rekomendasi. Bukan saja tadi audit itu pasti kami akan minta, tetapi selanjutnya, karena seperti ada sesuatu yang kami tidak tahu, mengapa pembiaran itu bisa terjadi. Saya harap itu bisa dijawab. Terima kasih. Ya, benar belum saya kerjakan dan saya hilaf. Jujur saya juga minta maaf. Sekarang ini saya buka apa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan tim saya dalam pembangunan untuk apartemen Purimas. Kami dengan tim P3 SRS membagi program untuk pembangunan, yaitu dua, yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek yang sudah kami lakukan adalah pembuatan tempat parkir roda 2 yang ada di selatan dekat PLN, Gardu PLN, karena mengingat banyaknya mobil yang parkir di basement, sehingga kami mencoba untuk mengurai supaya tidak numpuk yang di basement. Saya bikinkan tempat parkir roda 2 yang di selatan. Terus yang kedua, waktu itu saya sempat omong-omong dengan Bu April, kebetulan beliau di depan sini, kalau saya dibayar sama developer, saya kepingin tempatnya Bu April saya beli, saya bikin kantornya BM, bukan di basement tapi di food court. Kenapa kok gitu? Saya kepingin dari warga yang sudah punya tempat di food court untuk hidup kembali supaya ramai. Masih itu belum bisa menyerahkan uang yang saya minta tadi. Itu. Ketiga adalah penggantian seling lift yang putus, yang dulu, yang tadi pertama saya ceritakan masih adanya lift yang rusak ditinggal. Ternyata tuh selingnya tuh udah rantas, Pak. Selingnya itu rantas, Bu. Penggantian kartu akses yang notabene yang semua gratis tadi. Terus yang meter listrik juga gratis, sudah saya lakukan semua. Meter air juga. Terus pengecatan semua lorong dari lantai 1 sampai 16 sudah selesai semua. Walaupun ada yang diulang kembali. Nah, itu sudah saya lakukan. Yang tadinya itu juga climbing tidak ada, sekarang climbing sudah rutin. CCTV itu dipasang, sudah saya pasang semua. Dan itu memang saya tadi yang bertekad dari warga untuk warga tadi. Unit 366, Pak, saya tidak tolol, makanya
saya minta untuk hari ini dibuka transparan keuangan semua. Kita panggil tim audit. Tololnya di mana Pak? Tolong dijelaskan. Gitu. Ya, jadi kita minta mau silaturahmi kok. Masa dibilang tolol. Kan kata-kata itu gak pantas sama sekali. Anda punya hak, saya pun juga punya hak. Saya nggak. Pak warga punya hak. Enggak, sorry. Tak putus dulu Pak. Bentar, Pak. Bapak kan tadi bilang, oh ini pihak dari Pak Franky gini. Loh, saya mau transparan sekarang. Kenapa Bapak bilang kayak gitu? Nyudut saya, gitu loh Pak. Iya memang. Niat baik saya untuk silaturahmi, untuk bertemu warga, untuk transparan. Itu adalah seandainya ini suatu perusahaan badan hukum, tidak selayaknya kalau ada salah satu dari pengurus mengatakan bahwa tidak mengerti masalah keuangan. Padahal kan ini sebenarnya tanggung jawab. Tidak mengerti Bu, kita akan buka transparan untuk malam ini. Iya betul. Cuma kan dari awal kan memang yang ngatur semua ini kan. Kalau misalkan ini keluarga tanpa berbadan hukum, ya kita bisa terima Pak. Tapi karena ini berbadan hukum, makanya ada pertanyaan itu. Itu aja sih, nggak ada yang terlalu. Kalau memang Bapak mau buka ya monggo. Kan tahu ini sekarang waktunya kita. Oke Pak, saya tengahin bahwa masalah untuk pelaporan itu tadi kan saya bilang bahwa kita ini dimulai dari saldo yang mana Pak? Dari developer saya belum dikasih. Baru kemarin bulan Juli developer itu sudah mau mencocokkan dengan kita. Nah kalau kita mau memulai lagi di saldo yang mana? Tapi saya berjanji, saya panggil dari konsultan ini untuk mulai karena apa? Dari developer ini sudah mulai Pak, sudah mulai masuk di P3SRS. Kita semua yang lebih komplit. Nah untuk saat ini memang kita ini mendadak karena apa? Karena adanya isu yang Ruben keluar mendadak tadilah yang kita harus ketemu. Makanya akhirnya ketemunya ya seperti ini untuk berbincang-bincang. Misi Pak, Ya. bukannya memotong tapi saya mau menjelaskan aja. Saya sambut usul Bapak dengan baik. Sebaiknya kalau memang ini silaturahmi silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau ini mengatasnamakan P3RS secara resmi, mengapa teman-teman bilang masalah legalitas ini badan hukum dan lain sebagainya? Karena secara hukum memang ini adalah badan hukum yang disahkan oleh notaris. Nah, sehingga untuk undangan pun ya ini sebaiknya harus resmi Pak. Ada kop suratnya, sekretaris tanda tangan, ketua tanda tangan. Diketahui oleh berapa anggota. Karena rapat umum luar biasa itu pun ada ketentuannya. 50% plus 1 dari anggota. Kalau itu tidak memenuhi quorum, ini juga tidak akan bisa untuk mengambil keputusan. Jadi, mohon maaf, kalau ini untuk sekedar silaturahmi, saya berterima kasih sekali. Kami mendengarkan ada problem di P3RS dan kami sebagai pemilik maupun penghuni juga akhirnya tahu apa yang terjadi. Tidak berlama-lama lagi, Pak. Mungkin itu aja. Mungkin kalau saya sendiri, mungkin teman-teman juga akan menunggu undangan yang resmi. Jadi saya mohon maaf, saya permisi untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak tadi bahwa dari semula saya tadi ngomong itu adalah Sarasehan. Saya tidak mengatakan itu RULB, saya paham. Kalau RULB adalah semua kita undang. Bahkan bisa sampai 3 kali kita undang. Dan waktunya adalah 3 bulan. Paham saya. Makanya saya ngomong bahwa ini adalah Sarasehan atau berbincang-bincang. Tapi sepertinya nggak usah formal gitu loh. Makanya apa yang kami sampaikan tadi itu adalah sebagai garis besar yang sudah saya lakukan, itu dilakukan oleh Pak Franky itu.
Kalau memang itu kita resmi ngomong masalah RWLB, pasti Pokok. 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 Ini apa sih? Masalah gini aja kok jadi kayak rame gini. Woi. Lah inilah, ini orang yang tidak profesional semua, ini begini nih. Janganlah, ngapain sih masalah gini aja apa sih ini? Udah nggak usah lah. Kenapa? Ini kan sumber keuangan kan jelas. Dari mana untuk membayar itu semuanya? Iya kan? Dari mana kita mau membayar? Ya pasti dari IPL itu aja kan? Nah sekarang kita lihat aja pengeluaran per bulan itu berapa. Terus kita bagi dengan unit yang ada yang berapa gitu loh. Nah sekarang dibagi, kalau memang istilahnya kalau berkurang ya kita mau apa kan? Pasti minus nanti menumpuk lagi, makin begitu aja gitu loh selalu untuk kelanjutannya gitu loh. Nah, dengan kebijakan bahwa tidak ada naik 3 tahun ini selama ini, nah itu juga ya dihitung aja apa memang dengan IPL begitu cukup nggak gitu loh, dengan mau bayar ini semuanya. Tapi kalau menurut saya itu cukup. Kenapa? Karena dari sebelum kepengurusan itu mereka kan pasti sudah hitung gitu loh nilainya. bisa mengutak-atik dari real estate-nya, Pak. Ah itu dari awal itu waktu Kalau iya Pak, ya saya ngerti gitu Pak. Iya, ta. Jadi dari awal kalau memang Anda sudah mengetahui begitu, kenapa Anda menerima gitu loh? Dari dulu kan saya ikut. Oke, Pak Askari, saya jawab. Pak, kenapa Iya, kok waktu developer melemparkan untuk P3SS, saya waktu itu juga ngikuti terus, Iya. akhirnya nggak ada orang, akhirnya saya yang ditunjuk. Kenapa kok saya berani? Karena kalau developer, pasti kita pada posisi yang lemah, Pak. Bapak pasti tidak akan bisa ngomong seperti sekarang ini. Pasti itu molor-molor terus, Pak. Saya ini sudah berantem dengan Wahyu itu udah berapa tahun itu. Wahyu Iya, Pak, dari CEO-nya itu. Makanya sekarang kita ini juga ikutin beliau kenal itu, Pak. saya. Ikutin. Itu, Pak. Ya, kita ikutin itu. Nah, kalau sekarang ini berarti kan kita lebih leluasa untuk Iya. jalan. Sekarang coba kita hitung ulang lagi kan? Hitung ulang lagi. Untuk biaya ini apa dengan overhead untuk genset, untuk air, ada kerusakan apa semuanya itu kita harus hitung kembali Iya, lagi gitu loh. Terima Ya kan? kasih Pak Askari. Hitung Mas kembali Santoyan. berapa yang pantas untuk nanti kita Iya. Ya gini, Pak Anas, Pak Ya. Franky. Ya. Mohon maaf saya terlambat karena baru dari Bojonegoro tadi. Ya. Gini Pak, sebenarnya mungkin masalah klasik aja ya, dari warga kepada teman-teman P3RS. Yang duduk di depan ini juga teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya, sama-sama penghuni Purimas. Kalau Pak Anas tadi sama Pak Franky mengatakan, berat Pak, kalau dipegang oleh developer. Ini lama semuanya. Nah, yang seperti itu sepertinya saat ini juga kita terjadi seperti itu, Pak. Artinya mungkin banyak warga atau teman-teman yang komplain juga kurang direspon sama teman-teman P3RS. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena apa? Yang pertama. Terus yang kedua, benang road yang terjadi, kalau saya amati, mohon maaf. Yang saya amati adalah kurangnya komunikasi antara warga dengan P3RS. Bener nggak Bu? Bener nggak semuanya? Nah, kurangnya komunikasi. Jadi Bapak itu semuanya, saya bukan menyudutkan nggih, Pak Franky sama Pak Anas. Karena jujur Bu, mungkin beliau berdua itu menganggap saya ini musuh dalam selimut, tapi dalam kategori yang baik ya. Oke Pak Franky ya. Saya pikir seluruh penghuni belum ada yang berantem sama Pak Franky sama Pak Anas kecuali saya. Serius, tanya beliau berdua. Nah, Pak Franky sama Pak Anas kelemahannya cuma satu, membiarkan warga-warganya anggap jenengan berdua atau pengurus P3RS ini adalah bapak kami. Membiarkan orang semuanya yang ada di Purwas bertanya-tanya, nang di duitku,
kok gedung semakin carut marut, kok banyak fasilitas yang tidak berfungsi. Itu saja. Dan ini sudah pernah saya ingatkan jauh sebelum ada rapat ini. Benar nggak? Yang kedua, kurangnya komunikasi di mana? Ketika ada warga, selalu yang dihadapkan itu adalah teman-teman yang tidak pemegang kebijakan. Yang akhirnya semuanya hanya mendapatkan kalimat, sebentar saya nunggu Pak Franky, sebentar saya nunggu keputusan pengurus. Benar nggak, Bu? Nah, karena ini forum secara ASEAN, monggo ayo ditata. Kita sebenarnya terima kasih, ada yang mau ngurusin kita itu sangat terima kasih. Cuman, ayolah amanat yang jenengan emban itu, kalau mengambil keputusan jangan sepihak. Kalau memang wajib warga IPL naik nggak ada masalah. Yang penting jelas pengeluarannya. Gini loh, Bapak Ibu, IPL kalau sekian, itu kita nggak nutut untuk operasional. Gajinya karyawan itu seperti ini. Untuk ngurusi maintenance seperti ini. Nah, itu kan enak semuanya, Pak. Sekecil apapun yang Anda semuanya ambil keputusan, kalau bisa saya minta, saya mohon dengan hormat sepengetahuan warga. Meskipun hanya untuk pindah kantor dari bawah ke atas, itu harusnya dirundingkan dengan warga. Benar apa buatan Ibu, Bapak, semuanya? Jadi kurangnya komunikasi aja, Pak. Kalau memang mau dibenahi, ya dibenahi komunikasinya. Terus tadi mungkin Pak Anas menyinggung masalah saldo dari mana. Ya sejak Bapak pegang, sejak Bapak pegang, itu Bapak terima saldo berapa, minus atau surplus, terus selama perjalanan Bapak memegang tongkat estafet itu, apakah Bapak ada pemasukan berapa, pengeluarannya berapa, untuk maintenance berapa, kita semuanya warga insya Allah bakal menerima kok. Minus pun kalau ada komunikasi, warga insya Allah bisa bantu semuanya kok. Nah, tapi ketika teman-teman P3RS tidak ada komunikasi dengan warga, yang ada warga kecurigaan. Gitu loh. Kalau kita berbicara dosa, Pak, Bapak itu mendukung kami berbuat dosa, gitu loh. Maksudnya di situ. Nah, jadi tolong itu aja yang diperbaiki itu aja. Sebelum kita merembet kepada yang lain, komunikasi dulu. Gitu loh. Jadi mari kita kembali fokus. Apa sebenarnya tujuan kita? Kita mau buka keterbukaan mengenai keuangan. Kedua, ada kecurigaan. Ada apa sebenarnya kok Pak Ruben tiba-tiba? Itu juga. Itu semua orang kan bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya Pak Ruben itu keluar? Tidak mungkin kalau tidak ada hal yang tidak di pengurusan ini ada something wrong, ada suatu pertanyaan yang besar, nggak mungkin Pak Ruben akan keluar begitu aja. Yang ketiga, keluhan-keluhan yang sekian lama kita menjadi penghuni di apartemen ini kan tidak pernah, saya merasa tidak pernah ada kelanjutannya, tidak ada kelanjutannya, Pak. Saya hampir 4 tahun di sini, Pak Anas. Mungkin Pak Anas baru kenal saya kali ini. Anak saya yang awalnya di sini karena kuliah, jadi saya di sini gitu. Jadi hal-hal memang Pak, seperti katanya Bapak ini, satu hal hidup ini memang komunikasi yang paling penting. Komunikasi yang baik itu yang paling penting. Jadi segala sesuatu kalau dihambari dengan emosi, tidak ada juntrungannya Pak, tidak ada juntrungannya. Karena kita udah sepuh-sepuh, percuma emosi, adu urat, kita udah sepuh. Malu sama anak-anak. Malu. Ini generasi muda melihat kita orang tua. Kalau kitanya orang tua nggak bisa menekan emosi, bagaimana anak-anak kita ini? Itu ya, jadi saya cuman itu aja. Mari kita memulai dengan akal sehat, dengan perasaan kita jadi satu keluarga besar. Gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Apa ada tindakan
rencana P3RS untuk meng-hire manajer baru di bidang profesional, menurut saya harusnya yang pengalaman di bidangnya, paling enggak sebelumnya sudah menangani apartemen. Karena kan bapak-bapak sini kan volunteer istilahnya kan, jadi nggak standby setiap saat di sini. Kan setiap ada situasi hal tertentu yang mendesak harus cepat ambil keputusan. Nggak mungkin masih telepon-telepon ke P3RS kan dari awal yang saya tahu P3RS itu hanya sebagai badan pengawas, sedangkan yang melaksanakan pengelolaan adalah building management. Nah gitu, biar supaya kedepannya apartemen kita ini ya tetap ditangani oleh tenaga profesional yang kompeten gitu, dan ada pengurus P3RS yang tetap mengawasi gitu, seperti itu. Jadi ini kan soalnya berlanjut terus kan, selama nggak ada manajernya yang mimpin, ini kan tetap berjalan, komplain tetap ada, masalah tetap ada. Nah gitu aja. Jadi ada rencana untuk hire atau gimana menurut P3RS? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roni mencoba untuk merekrut pengganti itu. Dan tidak bisa tidak, karena yang menangani sehari-hari itu. Kalau tidak, wong ada Ruben aja juga laporan aja masih bolong seperti yang diutarakan tadi dengan teman-teman yang lain, itu aja masih komplain, nggak ada tanggapan, terus dibiarin aja. Nah, kalau laporan ke saya sudah selesai. Ternyata begitu kita kumpul semua ngambang, jadi kan kaget saya, gitu loh. Itu Mas Roni. Jadi apa yang tadi dimasukkan, memang saya lagi mencari pengganti Ruben. Terus mungkin Pak, ada tambahan? Ya, mengenai laporan dari 265 dari awal memang Bapak sering diskusi ya Pak mengenai hidran apapun tentang kerusakan itu pun juga perizinan juga itu sudah kita diskusi. Cuma memang itu kan ada sebagian yang dari developer kan Pak. Jadi mengenai perizinan pun juga kita sudah selesai, tetap ada izinnya. Jadi tahun ini pun juga baru selesai, sudah ada izinnya. Bahkan sekarang ini kalau tidak salah ya. Ya. Kalau tidak salah sekarang ini yang lagi diminta sama beberapa warga itu IMB. Bahkan kemarin itu waktu dari perpindahan dari developer ke kita, waktu itu kalau developer yang ngurus, nah itu enak, artinya itu nggak pakai surat kuasa. Tapi begitu kemarin saya ngurusin sendiri, saya kan kepingin saya jajakin kenapa sih kok mesti developer ini. Lah sekarang kalau PKS kenapa? Ternyata yang ada di perizinan itu pakai surat kuasa Pak. Sehingga dari akan merekomendasikan dalam pertemuan hari ini untuk RULB pergantian pengurus atau bagaimana dengan dinyatakan sendiri tadi bahwa ada bendahara yang sekretaris atau siapa tuh jabatannya, wakil ketua atau apa jabatannya, sekretaris ya, sekretaris menjalankan fungsi bendahara, itu kan sudah kesalahan prosedur dan itu sebetulnya merupakan pelanggaran. Dan tadi kan memang belum dijawab pertanyaan saya, kenapa kok bisa ada dalam tanda petik tidak berdaya selama 2 tahun sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini, termasuk kontrol kepada PM dan sebagainya. Terima kasih Pak, mungkin sudah waktunya untuk menjawab sehingga kita tujuan perselesaian ini untuk mendukung niat baik pengurus yang hari ini masih menjalankan perannya dengan baik. Yang saya hargai Pak Anas sebagai ketua dan Pak Franky sebagai bendahara yang mengakomodasi keinginan warga untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu, masukannya Bu. Mungkin saya menjawab yang
Pertama tadi aja biar enak, masalah pergantian yang sering itu, memang Bu, saya mengatakan kenapa kok gitu, indisipliner Bu. Jadi mereka itu waktu tugas itu sering ditinggal, sering itu, sehingga tidak saya perpanjang dari vendor itu. Nah contohnya gimana Bu, ada security, minum-minum, menurut Ibu gimana coba? Mau delay karena itu, saya tadi bilang bahwa sering ganti karena itu. Jadi bukan tanpa sebab, tapi karena tadi itu yang adanya hal seperti itu. Kadang-kadang mereka untuk berjaga malah dangdutan, ya apa Bu? Pak Iyo, cuma kok kelamaan eksekusinya di dia. Frank ambil cek di rumahku ya Frank. Nah, jadi semua selama ini cek yang tanda tangan itu Pak Sekretaris, Pak Yo. 2 orang sama aku, tapi yang eksekusi semua ini ya. Kenapa Pak? Halo? Ya Pak, boleh diulang Pak? Ya, jadi itu yang ada sekarang posisi. Makanya kenapa saya pribadi sebagai bendahara, warga harus mengetahui juga. Saldo terakhir. Jadi maksudnya statusnya saat ini yang punya authorized sign-nya itu Pak Yo, yang punya kekuasaan tanda tangan itu Pak Sekretaris. Semua gini Bu, sorry sekali lagi. Satu aja berarti tanda tangannya? Enggak, dua, tapi aku yang second. Seharusnya kan aku yang pertama. Harus berdua atau salah satu Pak? Harus berdua. Oke. Nah, jadi itu berjalan, dan terakhir ini juga mengganjal. Dalam arti mengganjal kenapa? Pembelian tanpa diketahui dengan bendahara, dengan aku. Enggak, kalau pembelian kecil ambil uang kas kecil, dan anak-anak yang saya tahu, anak-anak kasir, kalau sudah di ACC Pak Anas sama saya, maksud dalam arti Pak Yo, cukup, nggak perlu Pak Franky. Itu ada saksi semua di kasir. Jadi dia menguasai hampir semua keputusan. Itu. It took all the strength I had not to fall apart, trying hard to mend the pieces of my broken heart. I spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry. Sudah Bu, kita nggak nemu jalan. Makanya kenapa seharusnya ya kayak gitulah. Sampai detik, sorry. Sampai detik ini pun juga dia baru ngelepas seperti itu. Alasan paru-paru bocor. Cuma tak lihat kita ini diadu terus. Dalam arti kita minta Pak Anas itu gampang eksekusi. Pak minta ini. Pasti disetujui. Tapi contoh Pak Yo, kita minta cat lah untuk koridor. Contoh hal yang kecil, koridor kan butuh cat banyak. Dicoret, beli setengah, beli satu. Padahal kita butuh banyak. Nah dari situ kelihatan semua otoriter di tangan Pak Yo. Seharusnya nggak ada hak. Sampai terakhir pun juga sebelum dia sakit, sebelum aku marah, nggak perlu Pak Franky. Pembelian 2 juta tidak pamit bendahara. Pak Anas nggak, dalam arti Pak Anas
mendukung penuh aku. Cuma kami memberi kepercayaan pada pengurus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini sesuai dengan jabatan. Tetapi tadi di awal saya sudah sampaikan, terjadi pembiaran otoriter ini. Dan apakah dengan Pak Franky mengatakan ini, Pak Franky sedang mengakui bahwa telah terjadi, ya tadi Pak Anas sempat mengatakan kekhilafan, Bapak tadi mengatakan kekhilafan, atau ketidakberdayaan selama 2 tahun lebih. Sehingga memang kami merasa perlu mendapatkan penjelasan bagaimana satu orang itu berhasil menjalankan otoriternya. Padahal spesimen kan harus 2 tanda tangan. Dan Pak Franky mengakui Bapak juga dalam tanda petik terpaksa atau tidak berdaya akan tanda tangan. Apakah ini pengakuan ya? Ini pengakuan Bapak ya? Nah, kalau demikian, apakah kan kita ini masih kepengurusan masih berjalan sampai tahun depan ya Pak? Hal seperti ini kan perlu ada pertanggungjawaban dalam rapat umum luar biasa yang seharusnya mungkin itu bisa diadakan sehingga tujuan kita bertemu untuk terjadinya hal yang lebih baik dan pengurus yang bekerja dengan baik jangan sampai harus menerima penilaian yang tidak baik, bisa diputuskan dan di follow up dengan baik sehingga Bapak sendiri sebagai ketua juga dengan legowo, dengan senang itu menyelesaikan tanpa ada ganjalan. Iya. Ya, begitu Bapak. Iya. Jadi sama-sama dengan kami juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi kembali, akan ada RUU LBK setelah Siap, ini. Ya. Siap. Lalu kemudian mengenai laporan keuangan dan accounting publik tadi termasuk rekomendasi kami itu akan dijalankan. Berarti nanti akan ada pengumuman dari pengurus P3SRR berdasarkan pertemuan hari ini bahwa akan ada RULB, akan ada audit oleh akuntan publik, dan kemudian akan ada program yang akan diumumkan pada waktu RULB, dan ada pertanggungjawaban pengurus selama 2,5 tahun ini belum memberikan laporannya nanti dilaporkan di situ. Begitu, sekarang ini Bu, sebentar, kurang dikit Bu. Ini karena sedikit kalau Ibu sekarang minta, taruhlah RULB itu kan minimal 3 bulan Bu. Ya. Ya, dan itu biayanya besar. Artinya itu kalau kita juga pakai notaris, yang kemarin aja itu 80 juta Bu. Waktu kita waktu P3SRS. Nah, kalau sekarang itu RULB, Ibu minta yang misalnya taruhlah akhir tahun itu berarti lompat 3 bulan lagi. Dengan laporan saya sudah selesai. Juni Ibu lagi bikin lagi. Gimana kira-kira? Kalau saya beri saya sampai ini 20 sampai Juni selesai, biar kita tuh masih bisa efisiensi biaya. Daripada biaya dibuang untuk itu, kenapa tidak untuk pembangunan? Gitu loh. Bapak, kalau memang tidak bisa mengatakan RULB, yang kami butuhkan kan sebuah pertemuan resmi apapun namanya itu, ya, di mana pengurus menyampaikan hal-hal yang sudah dibicarakan hari ini dengan menghadirkan semua pengurus untuk mempertanggungjawabkan, terutama yang tadi tidak menjalankan dengan seharusnya. Yang hal-hal seperti itu termasuk keterbukaan hasil daripada akuntan publik supaya itu dibicarakan. Nah, apakah itu yang bersifat resmi di mana kami semua hadir dan keputusan-keputusan itu punya landasan hukum. Begitu Bapak? Ya. Jadi apa itu namanya Pak? Kalau bukan RULB? Kalau apa? Ibu minta itu yang dilegalisir semuanya dengan legalitas yang formal ya berarti RULB. RULB waktunya adalah 3 bulan. Semua harus diundang. Dari 660 unit itu harus semuanya, Bu. Perkara di lapangan nanti bagaimana yang mereka kumpul ya kita saring terus. Dan itu juga saya masih butuh karena dari P3SRR itu kan 5 orang. Nah, kepanitiaannya itu nanti butuh orang banyak. Yang belum steering committee-nya nanti banyak. Nah, oleh karena itu saya minta jenengan kalau memang iya, saya minta bantuan jenengan. Karena saya sendiri mau melaksanakan ini untuk laporan dari akuntan publik.
Sebenarnya Pak, Ya. yang ditentukan kan adalah sebuah pertemuan yang legal dan ada keputusan-keputusan yang akan ditindaklanjuti. Mengingat dari 2 tahun lebih ini kan memang tidak ada. Iya. Nah, apa jaminan bagi kami bahwa pertemuan ini worth it begitu Bapak? Iya, Sebetulnya dan itu gini, aja. kalau ini sudah jadi, saya katakan ke Ibu, apakah laporan ini bisa diterima oleh Ibu? Misalnya, nah kalau sudah jadi, Saya Pak warga. nih ya, artinya itu warga lah. Kalau ini sudah, ya udah, berarti kan sudah legal, gitu loh Bu. Artinya warga yang menilai. Boleh maaf saya interupsi sebentar aja Pak Anas. Ya, iya. Nah, saya kira kita kembali saja ke ADART yang setelah dibuat. Misalnya contoh, ada orang yang mengundurkan diri pengurus, itu diaturnya bagaimana? Nah, itu memang nggak bisa lepas kalau memang diatur harus RUPS luar biasa, ya memang harus ditempuh. Ya, itu harus dilakukan karena udah diatur. Kalau tidak, kita melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat sendiri. Nah, jadi misalnya seperti itu, ada aturan perusahaan, itu ada nggak? Misalnya kok orang mengundurkan diri kok enak bisa. Bapak tadi nahan loh, kok tawar-menawar misalnya gini. Kita merujuk aja ke aturan perusahaannya. Kalau peraturan perusahaan mengatakan harus 1 month notice atau 1 bulan sebelumnya harus memberitahu, atau 2 bulan, ya itu dijalankan. Kalau tidak, ya bisa kok ini orang cul. Nah, kedua yang saya amati, kalau betul Pak Yo itu tadi orang kuat, ini kurang sehat untuk organisasi ya Pak. Karena P3SRS ini nggak boleh melakukan pembelian-pembelian. Yang bisa melakukan itu badan pengelola. Dalam hal ini adalah BM. Nah, P3SRS ini hanya mengawasi prosesnya sudah dijalankan betul, belum. Misalnya harus dengan procurement ya, pembelian, harus berapa vendor yang harus dipenuhi. Nah, itu aturan-aturannya dikontrol. Tapi nggak bisa satu orang harus beli cat, harus ke sana, membeli sendiri. Ini saya tidak mengecilkan Pak Anas, sangat berbahaya buat organisasi yang melibatkan orang banyak. Bagaimana pertanggungjawab bisa dibuat? Kalau Sebentar Pak, kalau bukan saya Pak, tolong Pak, tolong diralat bahwa saya tidak terlibat dalam pembelian itu Pak. Loh, iya betul, makanya ini nggak boleh. P3SRS nggak boleh. Saya nggak terlibat itu biasanya dari Pak, dari BM Pak. Makanya saya hanya menegaskan, tadi kan membeli ini nggak harus memutuskan ini, itu kan Bapak, tadi misalnya Pak Yo ya. Bapak sih saya lihat sih enggak lah, tadi malah ngasih pinjaman segala macam. Tapi maksud saya harus mengikuti aturan itu. Ya. Kalau enggak nanti siapa yang ngawasi? Karena ini ada pelaksana, ada yang ngawasi. Bapak sendiri juga diawasi oleh badan pengawas yang 5 orang tadi. Program kerjanya apa saja, tertulis tidak, ya bukan karena by feeling, karena saya ingin bangun ini bangun itu, tapi harus terprogram. Nah, gini-gini memang Pak, ya harus ada komunikasi yang terang ke warga. Iya Pak. Saya setuju sekali kalau usulan Ibu tadi ini dilakukan rapat umum luar biasa untuk mengkonfirmasi lagi apakah memang ini masih eligible atau tidak untuk ada pengunduran diri, ada catatan yang carut marut seperti ini. Maaf ya saya katakan carut marut karena keterangan tadi kok yang berkuasa kok sekretaris. Buat saya selalu bekerja di sektor formal gini aneh. Terima kasih pengurus yang diwakilkan Pak Anas sama Pak Franky. Terima kasih ibu-ibu bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. And I've got all my love to give, I will survive.